sedang bermaksud apa yang sudah dicatat di kitab Wahyu, jangan tambah-tambah lagi. Makanya Paulus waktu dia diangkat ke sorga, waktu dia turun Paulus bilang begini, kesaksian itu tidak boleh sembarang bicara, tidak boleh sembarang diucapkan oleh manusia. Makanya Paulus tidak cerita panjang lebar tentang keadaannya di sorga, tapi ada orang hari-hari ini katanya supi sorga lah, supi neraka lah. Akan ada cerita yang menurut saya in cerita son betul, lucu mas son betul. Bilang di neraka tuh yang paling foe Adolf Hitler yang bunuh berapa banyak orang Yahudi, 6 juta kok. Hitler. Jadi di neraka tuh kalau orang dapat Hitler orang tondo pahit. Pokoknya dia lihat Hitler, pahit. Semua tondo. Ini pembunuh besar ini. Jalan-jalan. Semua tondo, ada yang son tondo, ada yang son togor. Hitler tersinggung, ini dong bilang cari beda apa di SMS. Hitler tersinggung, Hitler peace. Hitler tanya dia, lu siapa nih? Lu lihat semua orang ton beta nih Hitler. Lu lihat semua orang ada tondo pahit. Lu sana tondo. Langsung satu nama begini, lu kenal Yesus Kristus? Langsung satu, oh kenapa? Beta yang jual. Langsung itu namanya, kok Om Yudas ya? Dia sangka siapa? Son jamaah Om Yudas, kurang anak-anak Om Yudas, baik Om. Kau mati Yudas, Yesus saya jual lu kecianan, beta taros. Pencari tahu omong kosong. Di neraka tuh orang dapat siksa, bukan jalan ke orang tondo-tondo. Saudara, saya tidak berani keluar dari apa yang disaksikan oleh Alkitab. Makanya malam ini saudara, Yesus memang bawa kita ke sorga. Dan berkaitan dengan topik sorga ini, kadang-kadang ada hal yang perlu saya luruskan di sini, supaya kita jangan terjebak hanya oleh kesaksian atau catatan atau buku rohani, tapi belajar dari Alkitab. Apa yang diceritakan Alkitab berkaitan dengan sorga, tempat yang Tuhan janjikan itu. Ya saudara, jadi tolong hati-hati. Lalu bagaimana sebenarnya saudara gambaran dari sorga itu? Ini yang betul. Yang ada di Alkitab gambaran sorga bilang begini. Ya, saudara lanjut, Pak Noel. Wahyu 21 ayat 11 sampai 25. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahaya sama seperti permata yang paling indah. Beta lebih percaya ini, betul. Bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Lanjut Pak Noel. Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Ini tidak ada dalam kesaksian Thomas. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Lanjut. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Ini juga tidak ada dalam kesaksian Thomas. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Ayat 16, kota itu bentuknya 4 persegi, ya, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Ayat 17, lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Ayat 18, tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Jadi memang ini gambaran yang disampaikan oleh kitab suci tentang Alkitab. Itu tempat, kalau bilang ada gunung dan lain sebagainya saya juga tidak tahu, tapi yang Alkitab bilang kotanya 4 persegi, lalu ada tembok-temboknya dari emas dan luar biasa. Bahkan bagian lain dikatakan jalan-jalannya dari emas. Saudara, kalau semua deka-deka mati baramas banyak jangka keek bagi dia anak cucu, betul. Bagi tetangga yang masih susah, betul. Saudara jangan pikir sesemas di peti mau bawa di mana. Ini di markas emas.
Kalau saudara di sorga kalau sampai terima Yesus, tapi kalau sampai orang kakek gue rasa belum terima Yesus. Iya, orang sekikir Alkitab yang tidak masuk sorga. Orang kikir tidak masuk sorga. Memberi pakai ayat. Sebagaimana Tuhan Yesus tidak berubah, pati murah juga tidak berubah. 1000. Tuhan kasih berkat banyak, dia kasih kolektor 1000 lah, dia kucak lah. Kadang-kadang dia ikat, dia guling karena main BG. Pada bicara Lego itu enak saja. Tuhan Yesus tidak berubah, pati murah tidak berubah. Sebagitulah dia pakai tes. Ini doi asli koson. Caranya karena mana dia kabas? Orang ini kenapa kau kabas? Kalau dia pedang jatuh berarti palsu. Saudara lihat ayat 19, kembali ke ayat. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, terus dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu, dan seterusnya. Lanjut ayat 21, lanjut ya, itu gambaran. Lanjut ayat yang ke-23, Noe, lanjut. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan. Artinya ini tidak usah pakai PLN, tidak usah pakai matahari, sebab terang terus oleh sinar kemuliaan Allah. Ayat 24, dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Ayatnya yang ke-25, dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Nah saudara, ini gambaran tentang surga. Jadi saya pribadi, kesaksian seperti Cho Thomas atau hamba-hamba Tuhan lain yang katanya sudah ke surga, saya tidak berani menghakimi, tapi saya juga tidak mau menerima, karena saya takut menambahi atau mengurangi kitab suci. Ada jauh lebih baik saya dan saudara kita belajar langsung dari Alkitab, apa keterangan Alkitab tentang surga yang dijanjikan itu. Bagaimana dengan kehidupan di surga? Yang pertama, di surga sudah tidak ada yang namanya setan dan iblis. Ya, kalau di sini Anda dengar baik-baik. Kalau kita orang percaya yang sungguh-sungguh percaya, tidak bisa tidak dan tak terhindarkan, setan pasti ganggu kita. Setan pasti ganggu kita. Saya sudah bilang ulang-ulang. Setan sudah urus ledong yang suka pikade. Setan sudah urus. Ini setan pun kawan-kawan arisan dong ini. Yang suka pikade, kade ini bukan kelompok doa. Yang selalu bilang kelompok doa ini tanpa terbaik. Setan sana urus yang dong yang pikade. Setan sana urus yang dong yang siang hari malam cek ke mabok. Setan susah urus. Tapi kalau Anda yang cinta Tuhan, mau percaya Yesus, setan pasti ganggu Anda. Setan pasti ganggu saya. Tapi di surga, setan sudah tidak ada lagi. Saudara lihat, kenapa? Karena setan dibuang ke neraka. Panuel. Wahyu 20 ayat 10, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Bukan cuma setan yang tidak ada di surga, tapi di surga tidak ada penyesat, tidak ada nabi palsu. Kalau kita selama ini stres, jengkel dengan adanya penyesat-penyesat, dengan adanya nabi-nabi palsu yang berkeliaran di kota kita ini, lalu menebarkan ajaran-ajaran sesatnya, di surga susahnya ada. Jadi kalau sekarang saudara marah, saya juga kadang-kadang marah kalau ada penyesat yang kesana kemari, bahkan ada penyesat yang meremehkan Yesus, maki-maki Yesus dan lain sebagainya. Bahkan ada orang yang tinggalkan Kristen, lalu dia cuci maki Kristen padahal dia pendeta. Dia bilang pendeta itu pembohong, Kristen itu pembohong. Saya buka YouTube-nya, hampir-hampir mau banting dia pun iPad hanya gara-gara lihat dia pun kesaksian, mencela Yesus, menghina Kristen dengan merasa diri tahu, merasa diri pintar, padahal kesaksiannya keliru. Saudara, kalau sekarang ini jujur-jujur saja sebagai orang yang cinta Tuhan, kalau Anda tidak marah kepada penyesat, itu justru aneh. Marah yang saya maksud bukan bicara fisik, bukan bicara Anda pukul dia atau angkat parang potong dia, atau orang alu dalam angkat panah ke panah dia, tidak.
Tapi saya sedang bicara bahwa minimal kalau Anda orang Kristen asli, Anda tidak suka dengan penyesat. Tapi jangan takut, kalau kita dijanjikan oleh Yesus, kita akan ke surga. Tidak ada penyesat di sana, tidak ada nabi palsu di sana. Saudara lihat ayat ini berikut, saya kutip, masih Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi setan, nabi palsu tidak mendapat bagian di surga. Setan, nabi palsu mendapat bagian di neraka. Jadi Bapak Mama, kalau Kristen sejati, ya, jam penyesat datang, ajak saudara pelayanan dari pintu ke pintu, suka datang 2-2 orang itu, suka datang 2-2 orang kok katok, ajak bawa omong ayat. Kalau saudara bingung-bingung juga ikut sandong. Berapa banyak saya tetangga saya majelis Gemit Immanuel Epura, so ikut sandong. Anggap Gemit salah katanya. Gemit itu gereja Masehi Injili. Jadi kalau orang Gemit tidak menginjili itu aneh. Gemit itu bukan gereja Masehi main-main, Injili. Makanya kalau orang Gemit menginjili itu saya setuju. Dan saya khotbah di Gemit, di mana-mana Gemit itu Injili. Dan Injili mempercayai di bawah kolong langit cuma Yesus satu-satunya jalan. Ya saudara jangan dengar penyesat naik dari mimbar bilang begini, Yesus tuh hanya salah satu jalan. Ini setan orang. Anda mungkin darah naik kalau dipimpin oleh pendeta begini, tapi jangan takut, Pak itu pas neraka. Kalau bertobat cepat. Betul. Masa bilang Yesus itu cuma salah satu, ada yang lain jangan terlalu omong banyak. Yesus satu-satunya jalan, bukan salah satu. Pendeta dong juga kan pulang sekolah tahu ini melayani di gereja Injili, omong pemahaman liberal, kacau balau nanti jadinya. Ini saya mesti omong betul. Saudara orang Gemit itu kita percaya Yesus satu-satunya jalan, bukan ada jalan lain. Saudara percaya ada jalan lain, dia buat tempuh anak pemikir, dia orang beda iman. Jadi omong begitu itu kan bikin orang bingung. Nah ada jalan lain, sudah sah, pindah di sana sah, kok di sana juga selamat. Siapa bilang sonde bisa cuma Yesus? Percayalah cuma Yesus. Begitu kan bikin buat tempuh anak muda bingung. Maksud tapi dia sedang bilang, potong janji bilang kalau nyawa mau ganteng kayak apa, itu tolak darah Yesus. Dia ganteng terlalu Tuhan, biar dalam nama Yesus. Aduh Tuhan dia terlalu ganteng, dalam nama Yesus. Betul, Anda setabi dia, Anda janji menangis makara reuk. Waktu tapi sini mananya Tuhan, inilah rinduku, dan seterusnya. Habis ini malam dan badisko mati pung, deng mati. Heran kenapa saudara hobi tapi sini es badisko Orang tuh memuji menyembah Allah mau hidup untuk Yesus kok begini. Tapi sini siang ini menangis makan reuk, malam non tripping santana. Langsung pegawai Pertamina dan minta, ada bisa kerja di Pertamina, aku bikin apa? Bor minyak. Udah bikin lebe-lebe. Jamara, dia mesti omong. Minta orang kadang-kadang bakar gereja tuh, bukan apa-apa, memang orang yang pergi gereja juga memang iblis. Dan purok naik sampai hanya Yesus yang tahu. Kalau pendeta setengah bertobat, kalau dia khotbah lari, kalau Anda duduk paling depan. Bukan cuma gereja karismatik juga kadang-kadang. Di gereja pakai pakaian keteak di luar, baru menyembah Tuhan. Oh haleluya, Jesus. Orang di sebelah sureba, buka Roh Kudus, di keteak bawah. Hanya Yesus yang tahu. Tolong beda pi gereja, lu mengerti? Kesannya ini gereja. Nanti orang bakar gereja, Tuhan ini tantangan. Lo ya memang setan. Lo bikin gereja kayak bukan gereja. Jadi bangun berdiri kalau mau menyembah di musim, oh Tuhan hamba mengasihimu tuh. Jesus. Orang gila. Soalnya beta nih aduh bendara paling kalau orang kayak contoh harba biru tuh.
Saudara, tidak ada lagi orang-orang model begitu. Ya, jadi saudara lihat Nabi palsu dan itu saudara mesti keras. Dan datang kau bilang kami mau mengisi. Oh sekali beta ada gereja, jadi lu jangan datang ajak-ajak kalau. Macam puku, jangan saudara dengar jangan puku. Sedikit karamsa. Atau kalau bisa saudara tempel mani pakai foto sebelah, saudara foto di sebelah. Oh di mantan bertinju ini. Mama bebas. Sampai ini kadang-kadang tetapi memang kalau sekarang botong jengkel dan penyesat beta juga jengkel, tapi jangan sampai kau bikin dosa ya. Kita marah, tapi di sorga sudah tidak ada. Yang berikut, di sorga saudara, kalau saudara bicara tentang bagaimana kehidupan di sorga sana ada orang foelai, sana ada orang yang harba biru, sana ada minta maaf, tidak ada sundal di sana. Ina kuno kok. Susana ada yang bagi dong di sana. Saudara lihat ini ayat. Ya. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, saudara yang penakut ya. Penakut bersaksi tentang Kristus, penakut omong Injil. Karena beta khotbah ada SMS beta begini. Pak khotbah ni beta mau kincin calana Pak. Beta ke orang tembak sampai beta mau tembak. Tuh omong kebenaran kok garatak tembak. Jangan deh, kau boleh takut omong Yesus. Amin. Omong kebenaran kau tak, tapi memang orang itu saya gigi gali. Pak, indong keker ni pas selesai. Ini mana pernah aku tahu, beta yakin kalau beta mati, beta beriman seperti Stefanus. Yesus sambut beta, amin. Daripada mati di kade, mati di meja judi, lebih mati pas khotbah. Mai tua, tenang, belum waktu Tuhan. Mai tua saya sumber Bapak, beta janda muda Tuhan. Honey, hallelujah. I love you so much and tetap silent please. Hallelujah. Saudara, hey, lihat ini ayat panau. Khotbahnya cari aman. Hei, kau bertumpung kota, ini kota Kristen. Amin. Orang Kristen kau panau omong Yesus di kota Kristen bagaimana? Bikin ngaco aja abang ngomong kau nggak dengar banget. Malas banget tahu. Heran mau mati nih. Beta pernah khotbah, Bapak Mama ini kesaksian pribadi dan beta perlu berbagi. Beta pernah khotbah bahwa tidak ada jalan lain selain Yesus, bukan di Kupang, di Pantai Ancol. Pantai Ancol Jakarta Utara beta khotbah. Waktu salah satu SMA undang beta khotbah di pantai, beta rufuk. Ada lihat sampai dikasih main kamu najis. Saya tetap berkhotbah. Ada yang mencibirkan bibir. Beta tetap berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, hanya Yesus, hanya Yesus. Saya mencoba ketakut. Lihat ayat lanjutan. Orang-orang yang tidak percaya ini yang butuh khotbah di antara ya dan tidak. Neraka tunggu saudara. Ya? Orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal. Ya tadi omong sundal itu bukan senada di Alkitab. Alkitab bahasa kadang-kadang memang kasar. Kasar dalam artian supaya batong pelaku na bertobat. Sundal. Soalnya mungkin sampai di orang sundal beta khotbah bilang orang-orang tulis sundal baca sundal loh. Tukang sihir, swangi besar dong ini. Saudara yang datang kalau mas pakai obat nona, obat nyong, swangi, sakit sedikit mau naik wali kota, cek sampai segala macam tanpa. Ada orang mau naik wali kota, Tuhan dia pakai, setan juga dia pakai. Orang begini mau jadi apa? Pemimpin, begini pimpin kota Kupang, kota gila semua. Cari pemimpin itu yang batu-batu Tuhan ya Tuhan. Tahu saya bilang tanpa bayar di Semau yang bagian mana ya? Pakai mau tanya di dukun. Ada dulu hamba Tuhan ditegur, dia tak usah omong. Nama tak usah, kasus mus omong supaya yang cita-cita jadi pejabat ingat, berdoa. Saya kalau ada jemaat punya potensi itu kita dukung doa, biar dia jadi yang terbaik. Tapi ini segala adat, di belu sana. Orang belu poa sopi, poa darah dari kepala hamba Tuhan dia pengkhotbah. Kepala hamba Tuhan ini diurapi Tuhan, amin. Orang poa sopi dia bilang haleluya.
Foe barat, sang jadi ya, nol bokeh. Sana ada yang pilih. Tuhan ya Tuhan. Jangan jadi suanggi cari penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ya saudara yang biasa didustai oleh suami, bilang pancing di bolok padahal dia singgah. Saudara dengar baik. Doakan dia. Doakan dia. Dia pancing di bolok bisa dari pagi sampai malam. Pulang bawa ikan, hanya bawa umpan. Umpan setengah, ikan semakan. Heran memang. Tidak ada hasil sama sekali. Ini orang apa sebenarnya? Kacau balau ini. Sampai ini betul ini. Saudara, orang begitu di sorga sana ada. Amin. Di bumi Anda mesti mengenal betapa indah sorga itu. San perlulah ibu-ibu stres, ya, bapak-bapak stres, mama-mama stres. Ada mama-mama yang ikut Tuhan, suami sendukung, sampai kadang-kadang bersaksi dong marah berat. Shalom bapak mama. Koi mako setan ini bukan di mana-mana bapak mama, di dalam rumah. Siapakah dia? Suami sendiri. Tiap kali pulang berdoa dia bilang, "Hoi malaikat, lu mana hidup-hidup kau?" Sebenarnya saya ini sangat menderita bapak mama. Pulang berdoa menghati-hatikan. Sande, mama-mama, beta tahu nah. Puji Tuhan, bapak sih ikut Tuhan. Dulu beta ikut Tuhan, beta tantangan pertama dari keluarga nah. Tetapi lama-kelamaan saya susah tahan lah bapak mama. Saya pergi gereja pagi-pagi dia masih betar hoi, lu mau hidup-hidup kok. Maka saya simpan Alkitab di kiri, ambil batu di kanan bapak mama. Alkitab di kiri, batu di kanan. Saya berkata, dalam nama Yesus setan engkau pergi. Kacau nih. Memang betul bapak mama bahwa kalau masih di sini bapak masih stres ya orang begitu. Orang pengaco. Coba lanjut. Ayub 3 ayat 17. Di sanalah orang fasik berhenti menimbulkan huru-hara. Yang tukang foe berat dong, ya. Di sorga berhenti, ya. Ya orang-orang model begini sana akan pi, ya. Ya kalau sekarang saudara masih rasa kurang nyaman karena sekeliling saudara foe berat, ya. Jangan takut. Jangan takut, di sana sesuatu ada. Ya saudara, ini gambaran tentang sorga, tempat di mana Yesus akan bawa saya dan saudara. Dan juga saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saudara memang jujur saja, sorga tidak terima orang-orang yang najis, kotor. Saudara, saya sudah khotbahkan Anda bahwa Anda selamat. Saya sudah khotbahkan bahwa Yesus terima apa adanya saudara. Maka kalau Yesus sudah terima kita, tolong saudara hidup ini kita pakai sebaik-baik mungkin untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ayat berikut saudara, ya. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan. Stop, sudah pemabok dong. Beta mengasihi saudara, betul. Stop, orang begini bisa pisana nah. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Paulus dulu bikin begini, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ingat, Yesus cinta saudara, tapi bukan berarti kita bermain-main dengan kasih karunia Allah. Yesus cinta Anda, tapi ingat, kalau ada ciri-ciri kehidupanmu seperti itu, orang-orang model begini tidak akan ke sana. Di sana sudah tampung orang begini. Sudah dengar firman Allah, bikin keputusan. Jangan mentang-mentang khotbah malam pertama anugerah, jadi Anda pikir wah ini mantap, mainkan terus. Jangan. Dosa tidak ada di sana lagi. Ayat berikut, ya, Ibrani 12 ayat 23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Betul saudara, jadi dosa memang sudah tidak ada di sana. Dan saya percaya bahwa
saya dan saudara yang datang malam ini, kita punya kerinduan yang besar untuk Roh Kudus tolong kita, Roh Kudus rubah kita, Roh Kudus jamah kita. Saya sudah saksikan, saya yang khotbah tidak lebih baik dari saudara. Saya mantan anak nakal, saya jauh dari Allah, tapi Yesus rubah saya, Yesus tolong saya sampai malam ini. Kalau saya bisa jadi berkat, artinya orang-orang muda engkau yang hadir di sini, dengar, belum ada kata terlambat. Mari datang kepada Tuhan dan engkau lihat Allah pakai hidupmu bagi hormat dan kemuliaan namanya. Maut dan kematian juga tidak ada lagi di sana. Ini gambaran tentang surga. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Tidak ada kematian lagi. Ya, sesuatu ada mete-mete lagi, saudara. Ya, sesuatu ada saudara menangis makrareuk. Apalagi menangisnya orang Kupang pada waktu orang mati. Itu menangis sambil bercerita. Aduh Kobus. Lu baru lewat dari pagi nih Kobus. Lu masih togor beta atau maaf. Bilang iya Kobus, lu terlalu. Kadang-kadang orang Kupang nih menangis bercerita. Aduh Kobus, lu terlalu. Dia bukan apa-apa Kobus. Lu pinjam doi belum ganti Kobus. Kobus, lu pinjam bukan sedikit Kobus. 2,5 juta. Itu gaji beta nih honor Kobus. Saudara, orang super duka begitu. Jangan nangis curhat. Bilang pinjam 2,5 juta beta honor. Menangis. Susana ada lagi kematian di sana. Bahkan sana ada lagi yang namanya air mata. Jadi yang menangis ke tadi sana ada. Lanjut. Ya, Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Amin. Saudara lagi menangis gara-gara apa? Beban apa? Rumah tangga, beban keluarga, anak kepala batu, suami foe, istri san bertobat. Saudara, air matamu dihapuskan. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ya, berikut Lukas 20 ayat 36. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Ya, lanjut. Saudara, sebab anak domba yang di tengah-tengah tata itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Anda sedang menangis gara-gara apa? Jangan takut. Yesus janji air matamu dihapuskan. Amin. Air matamu dihapuskan. Bahkan di sana sudah tidak ada lagi lapar, haus, dahaga, penderitaan tidak ada lagi. Kalau hari-hari ini engkau menderita, engkau lapar, haus, kadang-kadang makan susah dan lain sebagainya, dengar, di sana tidak ada lagi. Ayat ini dengan jelas berkata, Wahyu 21 ayat 4. Hei, kenapa kembali di situ dan selesai begitu? Hei Tuhan Yesus. Yang tadi betul, yang itu ada. Nah, terus satu kali ya. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Lanjut. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, bagaimana cara Yesus membawa kita ke sana? Ingat, Yesus sudah pergi ke sana. Amin. Dan kita pasti dibawa ke sana. Ayat berikut. Sampai kembali. Sebab barang siapa telah masuk ke dalam, masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Saudara bukan saja tidak menderita, saudara bukan saja tidak menangis, tapi saudara dengar baik, kita istirahat total di sana. Kalau di sini kerja 5 hari, lalu hari Minggu kadang-kadang PNS mulai stres, besok kerja lagi. Tetapi dengar baik saudara, di sana kita istirahat total. Ayat berikut Pak Noel, Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagia orang-orang
mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jeri lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saya sampai di sini Bapak Mama. Kita semua, saya paling suka omong ini kali ini. Kita semua sedang tunggu nomor antrian. Kita sedang tunggu nomor antrian apa? Antrian meninggal. Saya tidak tahu siapa lebih dahulu. Saya tidak tahu siapa lebih dahulu. Belum tentu yang tua lebih dahulu, belum tentu. Anda yang muda jangan rasa diri kuat. Anda yang muda jangan saya bilang tunggu nomor antrian. Anda lihat oma-oma yang hadir di KKR, lalu Anda air mata jatuh. Dan berkata, "Bekas dia belum tua." Belum tentu belum tua Raul. Belum tentu. Iya. Kematian tidak kenal. Saya kadang-kadang kata bila mati bagian doli opo-opo dong tunjuk. Yang mana yang sebelah kanan? Hei, siapa bilang bab tua dahulu? Ada orang muda-muda sehat-sehat mati. Oke? Jadi kematian ini tidak kenal tua muda, sehat atau sakit. Tapi pastikan kapanpun Tuhan panggil kita, kita tetap dalam keadaan cinta akan Dia. Surga tunggu kita, ini ayat berkata. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati. Orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jeri lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ingat, ayat ini bukan berarti pekerjaan atau perbuatan baik kita menyelamatkan kita. Tidak. Tapi orang yang telah diselamatkan oleh Yesus, otomatis akan timbul perbuatan-perbuatan baik sebagai bentuk ucapan syukur. Waktu Anda lakukan itu, memang hanya bentuk ucapan syukur. Tetapi Tuhan catat jerih payah Anda. Amin. Jepang Voice. Tidak sia-sia Anda menyanyi bagi Tuhan. Bapak Mama, saya tahu sebagian Bapak Mama pulang senada demo. Beta tahu. Bapak Mama kadang-kadang harus jalan kaki ke Koinino, Sikumano, Epura, kemana-mana. Tapi dengar baik, Allah catat. Amin. Lakukan setiap langkahmu dan berkata, terima kasih Tuhan, setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Terima kasih karena langkahku langkah kebenaran. Aku bukan langkah ke tempat maksiat. Aku bukan langkah ke tempat aneh-aneh. Aku langkah untuk cari kebenaran. Langkah untuk cari kepastian dalam Kristus. Amin. Maka percayalah, kapanpun waktunya kita, Yesus tunggu kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari kita berdiri, saya selesai.